Halo anak-anak kelas 5. Perkenalkan, nama Bapak Pak Ari. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk mempelajari tema 1 yang bunyi temanya organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kita belajar mengenai subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, anak-anak bisa menentukan atau menyebutkan organ gerak hewan dan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran inti, Bapak mempunyai sebuah tayangan video untuk kalian. Anak-anak simak dengan baik video tersebut, karena Bapak mempunyai pertanyaan berdasarkan video tersebut. Silahkan simak videonya. Berdasarkan video yang kalian tonton tadi, aktivitas apa yang dilakukan oleh manusia pada video tersebut? Tepat sekali, aktivitasnya adalah berlari. Berlari merupakan bagian dari bergerak. Bergerak merupakan ciri dari makhluk hidup. Bergerak secara umum dapat diartikan berpindah tempat ataupun berpindah posisi. Hewan dan manusia memiliki organ gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang sesuatu, menggali, dan lain sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak hewan dan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang membutuhkan bantuan dari alat gerak aktif yaitu otot agar bisa bergerak. Meskipun demikian, peranan tulang sangat penting dalam sistem gerak hewan dan manusia. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Tulang dan otot saling bekerja sama dalam melakukan sebuah pergerakan. Maka dari itu, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam sistem gerak hewan dan manusia. Nah, itu bahasan kita mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat tayangan yang Bapak sajikan berikut ini. Ide pokok dan kalimat pengembang. Apa perbedaan ide pokok dan kalimat pengembang ya? Aku masih bingung. Nah, jika kalian masih bingung, mari bersama kita lihat tayangan berikut ini. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Pada sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat utama. Dalam mengembangkan sebuah paragraf, jumlah kalimat pengembang biasanya terdiri dari satu kalimat ataupun lebih. Berikutnya, mari kita membahas cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Mari bersama kita baca paragraf di samping agar kita lebih memahami cara menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, untuk menentukan ide pokok dari paragraf tersebut, kita harus mencari
atau menentukan inti bahasan dari paragraf tersebut. Bisa kita lihat, inti dari bahasan paragraf tersebut adalah membahas tentang ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, ide pokoknya adalah kalimat pertama pada paragraf tersebut. Bisa kita lihat, ide pokok dari paragraf tersebut berwarna merah, sedangkan sisanya yang berwarna hitam adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang pada sebuah paragraf bisa terdiri dari satu kalimat ataupun lebih. Nah, itu penjelasan mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Semoga pembahasan tentang ide pokok dan kalimat pengembang ini mampu menambah wawasan kalian. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mempunyai tugas untuk kalian. Silahkan anak-anak lihat buku tema 1 halaman 3. Pada halaman 3 tersebut, terdapat sebuah bacaan yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Pada bacaan tersebut terdapat 5 paragraf. Nah, tugasnya kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh. Silakan lihat contoh berikut ini. Inilah contoh tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang kalian kerjakan berbentuk tabel. Tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama berjudul paragraf. Kolom kedua berjudul ide pokok. Kolom ketiga berjudul kalimat pengembang. Pada kolom paragraf, kalian isi dengan angka 1-5. Angka tersebut mewakili jumlah paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian pada kolom ide pokok, kalian tuliskan ide pokok yang kalian temukan pada paragraf. Contohnya pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Kemudian pada kolom kalimat pengembang, kalian isi dengan kalimat pengembang yang kalian temukan pada paragraf tersebut. Contohnya pada paragraf pertama, kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu kalimat pengembangnya. Cukup hanya menulis satu kalimat pengembang saja. Dan kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang Bapak berikan ini. Tugas kalian tulis pada buku tulis dan ingat diisi tanggal pengerjaannya. Nanti akan Bapak periksa. Apakah kalian sudah mengerti tugasnya? Jika sudah, video akan dilanjutkan ke sambungan berikutnya. Terima kasih. Baiklah, Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.